begitu. Kita masuk slide yang berikutnya. Nah, saya mengawali penyampaian firman Tuhan hari ini dengan satu ayat dari Efesus pasal 5 ayat 16. Itu sudah sering kita dengar, tetapi hari ini saya ingin pertajam lagi. Bunyinya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Kalau dalam bahasa Inggris, terjemahan King James itu dikatakan redeeming the time because the day are evil. Evils. Kejahatan yang begitu banyak. Nah, kalau dari terjemahan tadi, redeeming itu artinya tebus. Tebuslah. Tebuslah waktu yang ada sebab hari-hari ini jahat. Tebus. Ini saya lebih suka dengan terjemahan ini. Kenapa? Kalau menggunakan kata tebus, maka pergunakan waktu adalah langkah kedua setelah tebus. Pergunakan waktu adalah langkah setelah kita memahami bahwa kita sedang dalam tindakan penebusan waktu. Mengapa harus ditebus? Karena dulu pernah berhutang. Hutang apa? Hidup yang sia-sia. Itu hutang kita. Tapi banyak orang Kristen itu merasa bukan hutang. Karena hidup dalam kebebasan. Hidup tidak di bawah hukum Tuhan. Hidup tidak di dalam hukum Kristus. Hidup merasa bebas. Selama saya tidak melakukan dosa baginya, sudah, saya tenang-tenang saja. Tidak melakukan dosa bagi orang dunia, itu pun relatif. Ya, cukup jadi orang baik-baik, tinggal di masyarakat, baik, aktif, jadi RT, RW, segala macam. Terus apa lagi? Bakti sosial, ya. Hidup dengan damai dengan masyarakat di sekitar, dengan tetangga dan semuanya. Bagi mereka itu cukup. Ya? Tidak clubbing, tidak narkoba, tidak korupsi. Semua yang disebut dengan baik, bagi mereka itu tidak berdosa. Tapi kalau kita melihat Alkitab kita, setelah kita ditebus, maka semua yang dulu kita pernah lakukan, yang apapun kau katakan baik, itu tidak berguna, alias nihil, sia-sia. Rasul Paulus apa kurang hebat, jadi berkata begini, kalau soal hukum Taurat, saya ahlinya. Saya dilahirkan dari suku Benyamin, dalam didikan orang Farisi yang ketat, di bawah bimbingan Gamaliel, tokoh hebat itu. Apa yang kurang dari saya? Saya puasa penuh. Ya? Semua hukum-hukum Taurat detail-detailnya saya ikuti. Tentang memburu umat Tuhan yang adalah waktu itu disebut sesat, saya orang nomor 1. Saya panglima jihad. Tapi semua itu akan anggap sampah setelah aku mengenal Kristus. Di dalam pengenalannya akan Kristus, semuanya jadi sampah. Jadi, saya ingin tegaskan kembali bahwa masa-masa lalu kita, ketika kita belum di dalam Kristus, semuanya itu sia-sia. Dalam arti kekekalan, dalam perspektif kekekalan, itu sia-sia. Bukan berarti sia-sia total, tidak, sekolahmu tidak sia-sia. Tapi akan sia-sia kalau tidak pergunakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Pekerjaanmu yang bagus itu, dengan jadi lelah, bukan berarti sia-sia, tapi akan menjadi sia-sia kalau tidak dipersembahkan dalam rangka takut akan Tuhan. Harus semuanya dalam rangka takut akan Tuhan, yang ujung-ujungnya adalah semua tindakan kita adalah pengabdian kepada Tuhan, dan tidak ada pengabdian kepada Tuhan tanpa pengabdian terhadap sesama. Harus. Jadi orang yang kerja di kelurahan, dia mengabdi kepada Tuhan karena dia mengabdi kepada sesama, menata warganya, membangun jembatan, bikin proposal ini supaya jalan bagus dan rata, terhindar dari orang yang celaka dan lain sebagainya. Itu melayani sesama. Ya, yang jual bubur juga melayani sesama. Kok dapat uang dari situ buat naik haji? Jadilah Pak Haji, tukang bubur naik haji. Semua, saya kadang-kadang agak bingung bagaimana Pak ini mau korelasikan antara kita semua melayani Tuhan. Ada yang di gereja, ada yang di
apa di marketplace, ya, dunia pasar, dunia niaga, dunia bisnis, semua melayani Tuhan. Bagaimana cara menghubungkannya? Ada. Pertama, sikap hati. Kau kerja dengan rasa syukur bahwa ini bukan jerih lampu, tapi karena kemurahan Tuhan kau dapat pekerjaan seperti ini. Pertama, pengambilan terhadap itu, sikap hati. Kedua, kalau punya sikap hati yang benar terhadap apa yang kau kerjakan dan apa yang kau dapatkan dari pekerjaanmu, maka itu nantinya akan tersalur. Pasti, tidak mungkin tidak. Kau akan gelisah kalau itu tidak kau salurkan. Akan gelisah. Nanti Tuhan akan tuntun. Roh Kudus akan menuntun kita kemana itu akan disalurkan. Yang pertama, ke keluarga, anak-anak kita. Sekolahkan yang baik-baik. Setelah itu keluar. Ada modusnya yang Alkitab catat dari Yerusalem, Yudea, tetangga, Samaria yang lebih jauh, ujung bumi kalau jika perlu. Ada modusnya, ada tahapan-tahapan kita menyalurkan apa yang kita bisa. Mulai dari keluarga dulu. Setelah itu pergi yang lain. Keluarga, gereja, baru keluar. Tapi itu bagi saya acak. Kadang-kadang kita merasa keluarga dulu. Oh enggak, ternyata keluarga sudah beres. Udah beres. Kita terlalu menyusunnya itu terlalu kaku. Padahal keluarga udah beres. Kalau buat saya keluarga udah beres. Anak saya nanti mau masuk kuliah, saya merasa tidak perlu saya nabung-nabung dulu. Saya yakin nanti bisa ada tempat yang menanggung dia. Saya punya keyakinan. Kalau enggak, ya kamu berhenti aja sampai SMA. Kamu berdoa, ya, guling-guling, kamu pasti dapat. Ya, minimal masuk seminari, pasti gratis. Siapa ya? Anak pendeta masuk seminari gratis. Gratis, minimal. Minimal itu. Ya. Mau masuk yang di sana, yang di kelembagaan itu, atau mau tamburan itu pasti ada lah. Hitung-hitungan murahnya ya. Di tamburan ada Pak Pran, ya kan? Oke aja itu. Yang di sana ada lagi. Pasti ada tempatnya. Tapi bukan untuk jadi pendeta, Pak. Kalau saya niatnya begitu, apa motivasinya bukan untuk jadi pendeta, jangan. Lewati aja di situ, nanti di situ ada liku-likunya. Bisa jadi buat batu lompatan ke arah yang lebih tepat, di mana dia menjangkau hidupnya kepada sesuai dengan harapan yang Tuhan rencanakan. Menurut saya begitu. Ada banyak liku-likunya. Kita lihat di sini menggunakan waktu yang ada. Yang pertama ada kata waktu. Ya, kedua jahat. Pergunakan waktu di sini menurut Rasul Paulus artinya karena kalau tidak digunakan sebaik-baiknya kita bisa dirampas ditarik kepada dunia. Seperti teman kawan dari Paulus, siapa yang tadinya ikut pelayanan tapi dia sudah terpancing ikut dunia, siapa namanya? Ada yang ingat? Hah? Lupa ya? Siapa namanya itu? Saya juga lupa. Dia sudah terikat, dia terpesona dengan dunia ini, akhirnya meninggalkan Rasul Paulus. Sejak itu namanya tidak lagi disebut-sebut dalam Alkitab, hilang. Ya, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan sejak itu dia tidak dicatat lagi bersejarah. Banyak. Namanya siapa itu? Nanti cari di rumah ya. Yang pertama adalah waktu. Waktu kalau kita definisikan ada dua jenis waktu. Pertama yang kita sebut namanya kronos. Ya, kronologi itu asal kata dari kronos. Kronos itu waktu dalam hitungan matematis. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Itu disebut kronos. Ya. Kalau kita dengar berita tentang dari kriminal ya, ada kronologinya begini. Nah itu hitungan waktunya, menitnya berapa, dia ada di sini, ya. Jam sekian dia ada di sini, CCTV dilihat jam sekian oh dia di sini. Jadi dia bohong kalau kemarin dia bilang ada di tempat yang lain. Semuanya tercatat terdata dengan rapi. Ya itu namanya kronos. Demos. Paulus ya. Demos. Iya. Yang meninggalkan. Ayatnya di mana? Ya, ada seorang yang tadinya sama-sama dengan Rasul Paulus. Demas. Oke. Demas namanya. Di mana Bu ayat itu? Di Lukas tuh ya saya cari. Lanjut. Ya. Itu unik. Ya, sejak itu Alkitab tidak lagi menulis nama dia. Hilang, tenggelam. Lihat hamba Tuhan yang begitu ya. Tenggelam namanya. Hilang.
2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Gimana bunyinya? Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, dia telah berangkat ke Tesalonika. Titus telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Oke, itu. Karena Demas telah mencintai dunia ini, ya, sudah terikat. Dia rela putuskan hubungan dengan Rasul Paulus. Padahal itu Rasul Paulus itu anugerah kalau kita bisa sepelayanan dengan orang semacam itu ya. Iya. Saya ingat masih kecil dulu, masih kecil rohani. Tahun 92, 93, saya ikut bapak-bapak rohani saya. Kalau dia khotbah itu khotbah hebat. Obaja Anwar Rahman, pendeta dari Semarang. Itu pengkhotbah hebat. Di eranya. Dia kalau penginjilan itu ke gereja-gereja besar yang ada di sekitar Semarang dan sekitarnya, ke Kudus. Itu saya ikut. Saya diundang sama dia untuk apa? Kesaksian. Kesaksian karena saya adalah muridnya yang baru bertobat. Nah, saya senang itu, bersaksi. Habis kesaksian tentang pertobatan saya tutup dengan nyanyian. Ada nyanyian lagu ciptaan saya. Pakai gitar, naik mimbar. Ya. Yesusku penebus dari lumpuh dosaku. Yesusku penerang dalam kegelapan. Nah, itu kalau dijual lah mungkin. Yesusku, apalagi itu lupa itu. Itu saya ikutin. Saya ikut pelayanan dengan bapak-bapak rohani model begitu, senang luar biasa. Tapi Demas sudah mencintai dunia, dan akhirnya dia pergi memutuskan hubungan dengan Rasul Paulus. Sejak itu namanya tidak pernah lagi dicatat. Saya heran, ada teman saya, tetangga saya dulu orang Flores, namanya Demas. Mungkin salah ya, salah dengar ya. Dikiranya orang baik. Demas itu kurang bagus namanya. Oke, pergunakan waktu yang ada. Pertama kronos, yang kedua kairos. Kairos, ya. Jadi kalau ada istilah kairos itu bicara tentang apa? Waktu Tuhan. Waktu yang implisit. Waktu yang tidak matematis. Waktu yang bukan bicara tentang menit, tetapi tentang momen. Waktu bicara tentang momen. Ya. Itu kairos. Jadi waktunya Tuhan, kapan ketika Tuhan menjamah kita dan kita merasa betul-betul terbebas dari dosa, merasa diampuni, kita menangis, dan akhirnya kita mengambil keputusan, Tuhan, aku ingin mengiring Engkau seumur hidupku. Itu kairos. Tuhan datang nanti parusia. Itu bukan tahun seperti yang ditafsirkan oleh pendiri Saksi Yehova, Tes Reso. Tahun 18 sekian, jam sekian Tuhan akan datang. Ternyata gagal, meleset. Setelah meleset dibilang apa? Ditunda, delay. Benar. Dan jemaat tetap aja percaya sama dia. Dia ramalkan lagi, dia ralat lagi, yang kedua kalinya. Ternyata gagal lagi, dia ramal lagi, yang ketiga gagal lagi, masih diikut aja. Itu sampai sekarang masih ada Saksi Yehova. Itu dia pelakar militan banget. Dia bikin spanduk-spanduk banner ya, tentang keluarga yang indah. Mereka kan masuk dari situ. Dari keluarga ya, tentang keluarga, ya, keluarga family yang betul-betul home sweet home. Di situ saya baca-baca, saya lihat aja. Terus dia mau ajak saya ngobrol, nggak usah. Saya nggak tahu aja. Militansinya itu luar biasa. Itu yang saya tahu, militan banget ya. Itu di hal-hal itu, militan banget luar biasa. Kita berani nggak begitu ya? Kayaknya enggak ya. Bisa digebukin kalau kita ya. Nggak konteksnya lagi ya, nggak konteksnya kita itu. Di negeri ini kayaknya kurang, belum kondusif. Mungkin nanti zaman Prabowo atau yang lain ya, lebih aman, barulah ya. Kita bisa lah bikin banner-banner di sana kan. Kayaknya Prabowo nih. Oke. Kairos ya, saya itu implisit ya, kampanye diem-diem namanya. Kalau soal keamanan saya lebih percaya dia saya daripada yang sono. Maksudnya daripada yang amin itu. Oke ya, kairos, waktunya Tuhan di mana Tuhan akan memulihkan seseorang, memulihkan kota, memulihkan negara. Ya, waktu Gorbachev turun dari tahtanya,
Ya, komunis hancur. Itu waktunya Tuhan. Lihat perubahan apa terjadi ketika Uni Soviet itu hancur. Banyak perubahan. Berdampak ke Indonesia. Dapat. Berdampak. Sampai orang bilang, orang menulis tentang akhir zaman itu bahwa itu adalah awal permulaan tahun baru, gerakan tahun yang baru, di mana Tuhan akan memulihkan dunia ini, menghancurkan dan memulihkan. Benar, itu dari situ startingnya kelihatan banget. Perubahan banyak sekali dan mengerucut kepada tafsir-tafsir kita tentang akhir zaman. Dimulai dari situ. Banyak sekali. Nah, jadi ada kairos, waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan memulihkan gereja kita, ada. Memekatkan, ada. Kita nggak tahu itu, implisit. Tapi dalam roh kita punya tahu itu. Nggak mungkin kata kita tahu. Makanya kita terus berharap, kita menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali ya, terbang tinggi, mengepakkan sayapnya, berlari tiada lelah, berjalan tiada lelah, berlari tiada letih. Terus kita berdoa, jangan ngambil porsi sendiri-sendiri. Kita doakan gembala kita. Mungkin sedang mengalami kebuntuan, air matanya udah banyak. Kita juga itu merasakan juga, cuma amin. Amin. Juga doakan. Titik dalam doamu. Enggak 5 menit kok. Haleluya. Amin. Kairos, kita menunggu Kairos. Waktunya Tuhan memulihkan kita semua. Kemudian yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Karena kenapa? Waktu ini sempit dan jahat, kejam sekali. Kehidupan yang kita lalui ini kejam sekali, jahat sekali. Banyak sekali kejahatan. Jahat di sini bukan setan, Bapak Ibu. Jangan salahin setan terus. Jahat di sini, coba klik. Silakan, perhatikan. Ini dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jahat yang dimaksud adalah jahat semacam ini, bukan devil. Ya, kalau devil itu namanya setan, tapi jahat di sini evil. Jahat, kejahatan hidup manusia. Karena kenapa? Gelombangnya ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi yang jahat di situ, yang menjadi monsternya adalah kita sendiri. Kita sendiri, bukan setan. Jangan disalahin setan, Pak. Saya kemarin jatuh. Memang setan kurang ajar. Jangan. Lo yang goblok. Salahin setan. Setan cuma ya ayo gitu-gitu doang. Keputusan di tangan kita. Keputusan di tanganmu. Mau hitam atau putih. Bukan setan. Jadi ini makanya kita harus pergunakan waktu yang ada itu sesibuk-sibuknya mungkin untuk pekerjaan Tuhan, supaya kita tidak terjerat seperti Demas. Ya. Dia sudah terjerat mencintai dunia. Kenapa? Ya, betapa indahnya dunia yang dilihat ketika dia berjalan-jalan dengan Rasul Paulus. Kayak Efesus, wanita cantik-cantik banyak di sana. Korintus, wah ini bisnis mantap nih. Itu kota bisnis. Pergi lagi ke tempat yang lain, kota Filipi, wah ini ada madem nih, kayak orang Jogja gitu misalkan. Kita orang mana Tasikmalaya. Ya. Tergerak dia berhenti di situ. Mungkin karena cinta dengan seseorang, mungkin karena bisnis di sana ada peluang. Daripada saya lihat si gembel ini, Paulus pun gembel. Ya, bikin tenda juga terputus-putus, kita jalan lagi, biji lagi ke sana, masuk penjara, tenda yang kemarin kebuang. Itu dia dilatih loh, bikin tenda itu, latihan di sana. Jadi sekolah di madrasah, di tempat dia sekolah di Yerusalem itu mereka diajarkan ini juga, apa namanya, ekstrakurikuler. Yang diambil oleh Rasul Paulus bikin tenda dari kulit binatang. Dia berlatih itu, untuk apa modal dia dalam misionaris nanti sebagai seorang penjihad Yahudi. Dia udah latihan itu. Alangkah bagusnya sekolah-sekolah Kristen juga, SD, jadi bekali skill. Main musik yang bagus, song leader yang bagus dan lain sebagainya. Ada lagi terampilan yang di luar, itu hanya dalam gereja lakunya. Ya, cukur rambut segala macam. Ya, itu dilatih.
Di tempat saya itu ada, cukur rambut, masak ada, tata boga ada, persawanan ada, eskulnya ada. Dibikin begitu karena kenapa? Konteks, dan mereka tidak dicalonkan untuk jadi pendeta. Dilarang. Dilarang. Saya juga nggak mau. Kecuali kalau dia ngotot juga, wah ini panggilan. Ya. Kalau seorang anak, kamu jangan jadi pendeta enggak, karena pendeta agak sedikit ini ya, sekarang ini. Tapi kalau dia masih ngotot juga, ya udah, ini panggilan. Itu mirip kayak Jacob Noe. Jacob Noe itu dari kecil segitu-segitu mau pendeta. Mama, beta mau jadi pendeta gitu. Akhirnya betul-betul. Mungkin motif awalnya masih ya motif anak-anak kan, pendeta berwibawa. Di Ambon kan pendeta kan udah mati. Awalnya mungkin begitu, tapi Tuhan luruskan dalam perjalanan sejarah hidup menjadi luar biasa. Charles Wesley, aku ingin jadi penginjil. Terkenal itu dari Inggris. 9 anaknya, seorang ibu yang punya 9 anak, ya, 2 diantaranya menjadi penginjil terkenal, yang lain semua hamba Tuhan. Charles Wesley, satu lagi, John Wesley. John Wesley itu 9 bersaudara yang tiap hari namanya saya baca riwayatnya, dia doakan kepalanya satu-satu, tumpang tangan. Di Indonesia ada yang model begitu? Ada. Pak Handoyo, ya? Keluarganya siapa? Keluarganya semua tuh. Iya, Handoyo. Ya, itu keluarganya semua pendeta. Yang di Makassar juga mengembalakan Yusak Handoyo, Johan Handoyo, Titus Handoyo, semuanya Handoyo. Itu keluarga besar yang dulunya sebenarnya hidupnya terlunta-lunta di Makassar. Tapi mama yang luar biasa didoakan anak satu-satu dan menjadi perintis gereja-gereja yang sekarang gereja-gereja raksasa yang jemaahnya ribuan, luar biasa. Bisa. Oke, jadi luar biasa ini. Waktu harus kita pergunakan sebaik-baiknya karena begitu jahatnya hari-hari yang kita lewati ini, banyak sekali godaan, banyak sekali luar biasa godaan ini yang membuat kita akhirnya terseret. Semakin hari semakin abu-abu. Dari abu-abu tanpa kita sadari kita sudah jauh, dan mau balik lagi susahnya minta ampun. Seperti orang yang dikatakan oleh Yesus ketika roh jahat dikeluarkan dari orang, diusir dari seseorang, roh jahat itu pergi, kemudian dia mengembara dan dia mencari waktu yang tepat. Dia mencari kairos yang tepat untuk masuk lagi dan membawa temannya yang 7 roh lain yang lebih jahat, sehingga keadaan orang itu bertambah jahat. Kejatuhan yang memang mentereng, pasti Iblis tidak buat semacam itu. Ketahuan banget itu black or red, tapi kejatuhannya abu-abu itu, dan Tuhan tidak kenal yang namanya abu-abu. Mungkin kita masih tetap ada di dalam gereja, mungkin kita masih pakai jas yang sama, mungkin kita masih pakai jubah kita yang putih itu, tetapi hati kita sudah gelap. Ini lebih apa namanya? Lebih silent dia. Iblis nggak bodoh. Lebih silent, bisa terjebak dalam praktek-praktek yang salah dalam pelayanan, bisa. Kebanyakan kita di sini mulai dari aktivis sampai pelayan yang murni, penuh 100%. Aktivis rata-rata, jemaat banyak berapa begitu. Kita bisa semacam itu. Rutinitas itu juga berbahaya. Kita pelayanan ya seperti rutinitas, nggak ada lagi apinya. Kita perlu koreksi diri, apalagi enaknya suami istri ya seimbang ininya apa, tatanan rohaninya itu enak, bisa diskusi. Kalau saya jujur aja, istri saya kan bukan dari situ. Saya mau nanya ini, nanya itu, saya jawab sendiri. Iya, saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Kan dari bini saya begini. Saya tanya sendiri, saya khotbah sendiri. Sering itu, saya sering ngomong sendiri, ya betul ya, jangan. Ya, saya sering ngomong sendiri, sering banget. Ya di kloset ya sendiri, di kamar mandi, ngomong sendiri. Iya, sering. Tapi sering punya sering, saya cari-cari informasi tentang orang yang suka ngomong sendiri, ternyata itu ciri-ciri orang jenius. Betul di YouTube saya buka 20 macam tanda bahwa orang jenius, bahwa seseorang jenius. Salah satunya ngomong sendiri. Terus saya buka lagi 20 tanda orang gila. Sama.
Ya, sama. Kebiasaan saya ngomong sendiri itu ke bawah-bawah sampai di luar rumah. Iya, jadi kadang-kadang saya malu sendiri lihat orang, wah malu sendiri. Pura-pura aja handphone saya pegang gini, oh saya lagi ngobrol sama handphone gitu. Iya, kebiasaan itu ke bawah-bawah di luar rumah. Kalau di rumah saya udah pada tahu. Ori aja tahu, papa kok ngomong sendiri. Tahu. Saya ngomong sama tembok. Saya seperti punya teman dialog imajiner. Iya, seperti itu. Tapi saya ajak ngomong istri saya nggak ngerti dia gitu. Pak, ini bukan dari sekolah kita, ya kan? Jauh banget, jauh banget. Saya ini bapak seorang dokter yang memang saya menekuni bidang itu. Istri saya dari TPDS, ya kan? Terus pindah ke saya baru mulai belajar dia bertumbuh. Setelah bertemu saya dia mulai bertumbuh. Sebelumnya enggak. Yang penting minyak urapan dapat. Udah senang dia. Kalau dikumpul-kumpulin bisa berapa galon tuh ya? Keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup bukan hari ini kita selesaikan. Ini nanti lebih ditajamkan mungkin oleh hamba Tuhan yang lain di sini. Ya, mungkin nanti siapa aja. Nah, kita lanjut dulu deh. Tapi saya mau sedikit singgung ini tentang keinginan mata. Ini menarik nih. Ada ayat yang sinkron. Dalam Yosua pasal 72 ayat 1, di situ dikatakan ini pengakuan seorang tentara dari pasukan Israel, tentaranya anak buahnya Joshua. Waktu itu dalam kepemimpinan Joshua, ya, waktu merebut tanah yang ada di Kanaan. Kemudian ketahuan ada ketakutan orang nyolong barang nih, barang jarahan, namanya Akan. Dia mengaku begini, waktu diintegrasi dia mengaku begini. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak sepatang emas, 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Lihat yang warna kuning itu, ya, aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lihat di sini, progresivitasnya. Lihat, aku melihat, ya, oke. Apa yang dilihat? Barang-barang. Ya. Kemudian aku ingin dari mata turun ke hati. Ya, jadi itu betul itu. Ya. Kemudian maka bertindak, action. Pertama dari apa? Mata. Lihat. Kemudian ingin, Keinginan. baru bertindak. Ini ada, simultannya ada. Oleh sebab itu kalau kita banyak kita lihat, banyak kita ingin. Kalau kita banyak jalan-jalan di mall, banyak yang kita ingin. Udah pasti. Tadinya kan lihat handphone yang baru, tapi udah lihat, mulai ingin. Belum beli, belum ke rumah. Tapi ingat lagi, sampai rumah ingat lagi. Aduh, ini gue Lego nih 2 juta, 1,5 laku. Tinggal tambahin 2 juta lagi dapat deh Apple. Udah begitu, padahal belum keperluan. Ya, padahal belum keperluan. Tetap aja masih papa, mama masih bisa pikul, aman. Tapi udah ini. Nah, goda-goda macam ini. Ini yang membuat kita silau, jadi lupa mana yang prioritas, mana yang bukan. Memang seolah-olah sederhana, kenapa? Sudah tradisi dan budaya, seolah-olah itu bukan suatu dosa. Tapi kalau kita kembali ke hukum kepatutan Tuhan, yang masih bisa dipakai kita pakai, mengapa tidak kita harus beli lagi? Mengapa harus beli lagi? Itu nggak patut. Namanya kalau di dalam sekolah teologi kita dapat pelajaran yang disebut dengan teologi kepatutan. Pak, boleh nggak ya Pak kalau saya begini Pak? Itu pertanyaannya bukan boleh nggak boleh, patut nggak? Pak, saya bikin tato Pak di sini Pak, di pundak gambar ini biar keren sedikit gitu. Gambar capung atau ya yang cewek-cewek boleh nggak Pak? Saya nggak akan jawab boleh atau enggak. Saya bilang itu patut nggak? Patut nggak? Nah ini banyak karena situasi kita yang begitu permisif, ya, sehingga kita semakin seolah itu biasa-biasa. Tapi kalau kita pakai hukum Tuhan ini patut atau nggak patut, nanti aneh. Kita jadi semakin asing. Jadi asing kita. Jadi kolot. Benar, jadi kolot. Kita nggak ikut suasana gengsi-gengsian, nggak ikut lagi. Itu udah pasti duniawi, gerakan rohnya. Kalau kita mau berpenampilan baik ya sebaik, ya secukupnya aja.
Nggak mau orang pakai sepatu Nike keluaran baru nih, Nike apa itu yang terakhir yang 3 juta ke 400 itu. Hah? Ya kita pingin lagi. Sebenarnya maunya apa? Apakah supaya kita pakai yang berkualitas supaya kaki kita nggak sakit? Atau supaya enak nyaman? Enggak. Saya rasa bukan itu. Supaya gengsi kita naik. Betul nggak? Ngaku aja. Kita udah jatuh sebenarnya. Kalau dari segi hukum kepatutan, udah jatuh itu. Hanya belum dalam. Kenapa? Karena kemampuannya segitu doang untuk level sepatu. Kalau duitnya banyak, jangan-jangan lu punya duit banyak lu beli Rubicon. Padahal pakai Innova udah cukup, betul nggak Pak? Bagus. Iya. Ya, Pak Martin konsultasi juga sama saya ngobrol-ngobrol. Saya mau ganti, boleh lah saya bilang. Apaan saya udah tua tuh Pak? Boleh ganti, tapi jangan Pak, jangan Fortuner saya. Fortuner ada yang murahnya, boleh. Apa-apa. Pokoknya jangan yang lebih dari 500 juta. Saya marah itu Pak. Ya, kenapa? Saya tersaingi. Mobil saya murah itu sebenarnya itu. Tapi saya senang modelnya, saya suka, tetap saya cintai. Padahal ingin juga sih yang lain. Keinginan lain, tapi stop. Jangan sampai action. Yang mampu juga. Menurut saya, menurut kepatutan hukum Tuhan, kalau mampu lantas lo beli semua kan nggak mungkin. Karena itu kau belum menjadi bejana yang tercurah. Kalau kau punya tahu prinsip bejana yang tercurah, nggak mungkin kau beli yang begitu. Cukup seadanya, cukup. Kalau jadi bejana yang itu udah penuh, dia berubah. Yang lain kebagian, pasti. Salurnya nanti berbeda-beda, macam-macam. Ya, ada yang membangun sekolah, ya kan, bangun rumah sakit, ada sumbang ke kaum duafa, sumbang gereja, macam-macam bentuknya, macam-macam. Amin. Jadi ini salah satu pelajaran tentang bagaimana dunia begitu sangat menghimpit kita untuk kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan seperti Dimas tadi, ya, mencintai dunia ini dan meninggalkan pelayanan dan akhirnya kita nggak tahu nasibnya kemana. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini sedikit, ini penting juga. Kenapa saya buat ini? Ini peta pemaknaan hidup orang Yahudi. Kita harus banyak belajar dari orang Yahudi. Dari berbagai macam seluk-beluk hidupnya. Perlu kita contek, dan dunia banyak mencontek mereka. Makanya mereka menjadi orang-orang unggul. Karena sejak anak-anak ditanamkan bibit bobot yang unggul. Ya, percaya diri yang luar biasa bahwa kau adalah umat pilihan Allah, kau berbeda dengan bangsa lain. Superioritasnya tinggi mereka, tinggi sekali. Sejak kecil dari usia dini mereka sudah diajarkan tentang pendidikan iman mereka, sehingga mereka menjadi orang yang sangat radikal terhadap agama. Radikal sekali. Nah kita lihat ini. Ya, jadi usianya mulai dari 5 tahun sampai 100 tahun. Rupanya mereka punya status tersendiri. Ini dari bahan ini susah nyari bahan ini, tetapi implikasinya banyak sekali untuk kita. Mulai dari umur 5 ya. Umur 5 disebut Ben Hanes Lamin Lamikra. Pada usia ini mereka belajar ngaji kitab suci tingkat dasar. Dia belajar alfabet.